Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Menjadi seorang muslim merupakan sebuah nikmat yang terbesar sekaligus tanggung jawab. Untuk mampu menghadirkan Islam dalam setiap lini kehidupan, di kantor, di jalan, di rumah, dan di lingkungan, Islam sejatinya adalah jalan hidup. Ia mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, Allah selalu mengingatkan orang beriman agar tidak terjebak dalam perbuatan yang bisa membuatnya kafir dan keluar dari Islam. Meski begitu, Allah Ta'ala juga mengingatkan agar tak mudah mencap kafir kepada orang muslim, meskipun dia bermaksiat dan melakukan dosa. Apalagi jika tuduhan tersebut terselubung kepentingan duniawi, seperti materi, popularitas, dan sebagainya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 94. Menuduh kafir fasik atau murtad bisa menjadi bentuk kebohongan atas nama Allah, karena pada hakikatnya label kafir dan sesat adalah dari Allah. Jika seorang muslim secara sembarangan menuduh muslim lainnya dengan sebutan kafir, fasik atau sejenisnya, maka orang ini sama saja bersikap lancang terhadap Allah Ta'ala. Kemudian vonis atau label kafir beresiko untuk memantul. Artinya dosanya akan kembali kepada orang yang menuduh. Inilah yang diinformasikan Nabi SAW dalam sabdanya, janganlah salah seorang dari kalian menuduh saudaranya dengan sebutan fasik atau kafir. Jika saudaranya tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan, jika orang yang dituduh ternyata betul-betul layak dikategorikan seorang kafir menurut syariat, maka yang menuduh terbebas dari dosa. Tapi jika yang dituduh kafir itu tidak seperti yang ia tuduhkan, maka ia akan mendapat dosa dan kehinaan. Makna lain dalam hadis ini adalah jika ia serius dan meyakini tuduhan tersebut, maka bisa jadi kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Atau jika dikhawatirkan ia terbiasa dengan menuduh dan memvonis, yang pada akhirnya bisa menjadikan ia kafir. Yang jelas, pesan hadis ini begitu jelas agar kita berhati-hati dan tidak mudah menuduh orang lain dengan tuduhan kafir, tuduhan sesat, dan sejenisnya. Apa perbedaan mendasar antara mengkategorikan perbuatan tertentu itu kafir dengan menjatuhkan vonis kafir pada seseorang? Perbuatan yang termasuk kategori kafir telah jelas dan gamblang dipaparkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi menuduh kafir atau murtad pada seorang muslim bukan masalah ringan, bukan masalah sederhana, ini masalah serius. Perlu ada prosedur yang diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tahu dan sadar, tidak dalam tekanan dan paksaan pihak lain, bukan karena salah mentakwil atau menafsirkan, atau karena ketidaksik, apalagi menuduh kafir. Na'udzubillah. Fenomena saling menghujat hingga menuduh kafir saat ini begitu mudah kita jumpai. Apalagi perkembangan media sosial yang demikian pesat. Orang begitu gampangnya mengumbar tuduhan sesat, munafik, kafir terhadap orang yang tidak sependapat dan sepaham dengannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Menjadi seorang muslim merupakan sebuah nikmat yang terbesar sekaligus tanggung jawab. Untuk mampu menghadirkan Islam dalam setiap lini kehidupan, di kantor, di jalan, di rumah, dan di lingkungan, Islam sejatinya adalah jalan hidup. Ia mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, Allah selalu mengingatkan orang beriman agar tidak terjebak dalam perbuatan yang bisa membuatnya kafir dan keluar dari Islam. Meski begitu, Allah Ta'ala juga mengingatkan agar tak mudah mencap kafir kepada orang muslim, meskipun dia bermaksiat dan melakukan dosa. Apalagi jika tuduhan tersebut terselubung kepentingan duniawi, seperti materi, popularitas, dan sebagainya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 94. Menuduh kafir fasik atau murtad bisa menjadi bentuk kebohongan atas nama Allah, karena pada hakikatnya label kafir dan sesat adalah dari Allah. Jika seorang muslim secara sembarangan menuduh muslim lainnya dengan sebutan kafir, fasik atau sejenisnya, maka orang ini sama saja bersikap lancang terhadap Allah Ta'ala. Kemudian vonis atau label kafir beresiko untuk memantul. Artinya dosanya akan kembali kepada orang yang menuduh. Inilah yang diinformasikan Nabi SAW dalam sabdanya, janganlah salah seorang dari kalian menuduh saudaranya dengan sebutan fasik atau kafir. Jika saudaranya tidak seperti yang dituduhkan, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan, jika orang yang dituduh ternyata betul-betul layak dikategorikan seorang kafir menurut syariat, maka yang menuduh terbebas dari dosa. Tapi jika yang dituduh kafir itu tidak seperti yang ia tuduhkan, maka ia akan mendapat dosa dan kehinaan. Makna lain dalam hadis ini adalah jika ia serius dan meyakini tuduhan tersebut, maka bisa jadi kekafiran itu akan balik kepada dirinya, atau jika dikhawatirkan ia terbiasa dengan menuduh dan memvonis yang pada akhirnya bisa menjadikan ia kafir. Yang jelas, pesan hadis ini begitu jelas agar kita berhati-hati dan tidak mudah menuduh orang lain dengan tuduhan kafir, tuduhan sesat, dan sejenisnya. Apa perbedaan mendasar antara mengkategorikan perbuatan tertentu itu kafir dengan menjatuhkan vonis kafir pada seseorang? Perbuatan yang termasuk kategori kafir telah jelas dan gamblang dipaparkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi menuduh kafir atau murtad pada seorang muslim bukan masalah ringan, bukan masalah sederhana, ini masalah serius. Perlu ada prosedur yang diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tahu dan sadar, tidak dalam tekanan dan paksaan pihak lain, bukan karena salah mentakwil atau menafsirkan, atau karena ketidaksik, apalagi menuduh kafir. Na'udzubillah. Fenomena saling menghujat hingga menuduh kafir saat ini begitu mudah kita jumpai. Apalagi perkembangan media sosial yang demikian pesat. Orang begitu gampangnya mengumbar tuduhan sesat, munafik, kafir terhadap orang yang tidak sependapat dan sepaham dengannya.